Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan critical review pada topik 11, di mana pada topik 11 mengangkat atau membahas tentang menganalisis isu pasar modal. Nah, isu pasar modal yang diangkat di sana tentang risiko pasar. Untuk jurnalnya sendiri, kami memilih jurnal dengan judul The Assessment of Market Risk in the Context of Current Financial Crisis. Jurnal ini ditulis oleh Ioana Treka, Andrea Maria Veca, dan Ioana Sorina Mihut. Untuk pemateri dari kelompok 8 ada 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Karina Febriana. Kemudian ada teman kita Hafifatur Rahmi, Haryatun Nafisa, dan yang terakhir adalah Kiki Lestari. Baik, selanjutnya sebelum kita masuki critical review, saya akan memberikan sedikit pengantar terkait dengan topik kita pada hari ini, yaitu tentang risiko pasar. Risiko pasar adalah suatu risiko yang timbul karena menurunnya nilai suatu investasi. Menurunnya suatu nilai investasi dikarenakan pergerakan pada faktor-faktor pasar. Biasanya ada 4 faktor standar risiko pasar, yaitu diantaranya ada risiko modal, risiko suku bunga, dan risiko mata uang, serta risiko komoditas. Untuk selanjutnya, kita akan memasuki critical review. Poin pertama dari critical review yaitu ada pendahuluan. Pendahuluan dari jurnal ini yaitu ketidakstabilan yang terkait dengan dinamika pasar menarik perhatian bank pada risiko pasar pengelolaan. Dalam hal ini, bank memperbaiki dan mengembangkan metode baru untuk mengatasi efek dan juga untuk memperkirakan risiko suku bunga, risiko nilai tukar, dan jenis risiko lainnya dengan lebih baik tentunya. Efek yang ditimbulkan oleh krisis keuangan yang baru-baru ini merupakan sinyal peringatan bagi pihak berwenang untuk meningkatkan modalnya sebagai kebutuhan yang kuat untuk menutupi risiko. Metode yang paling umum digunakan adalah metode statistik untuk mengukur risiko pasar yang terkait dengan portofolio bank, yaitu VIR. VIR merupakan indikator probabilistik yang menyatakan potensi kerugian maksimum dari nilai pasar portofolio yang mungkin muncul pada periode waktu tertentu. Dengan mempertimbangkan kepercayaan yang mapan, tingkat VIR dapat ditentukan dengan menggunakan 3 metode berbeda. Yang pertama ada metode simulasi historis, kemudian ada metode parametrik, dan metode Monte Carlo. Acharya dan Richardson pada 2009 mengusulkan penggunaan VIR dengan shortfall yang diharapkan untuk membagi agregat hilang dalam komponen. Dengan cara ini akan diperkirakan IS marginal setiap bank dengan pasti kejutan agregat serta kontribusinya terhadap risiko agregat. Baik, selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi dampak dari kemungkinan kerugian portofolio trading suatu bank dengan menggunakan wide spectrum instrumen ekonometrik sebagai model GARCH dan EVT. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode variance dan covariance, model GARCH, dan metode simulasi historis. Baik, selanjutnya saya akan membacakan hasil dari penelitian jurnal ini. Untuk memperkirakan potensi kerugian dari portofolio perdagangan dalam kondisi pasar saat ini, tapi juga dalam kasus peristiwa ekstrim di pasar terkait fluktuasi nilai tukar, kami akan menggunakan model GARCH dan EVT. Metode simulasi historis menentukan kerugian maksimum dari portofolio mata uang dengan memperhitungkan pertimbangan fluktuasi historis dari faktor risiko. Metodologi ini memiliki satu kelemahan penting, yaitu tidak menyajikan hipotesis apapun atas distribusi pengembalian. Perhitungan VAR dan IS adalah dilakukan untuk tingkat kepercayaan 95%,
masing-masing 99%. Untuk tingkat kepercayaan 95%, VAR tertinggi nilai diperoleh dalam kasus mata uang AUD dan yang terendah untuk mata uang EUR. VAR tidak mempertimbangkan fluktuasi mata uang yang ekstrim maupun distribusi ekor. Untuk memperbaiki kekurangan ini, Artner et al. Mengembangkan ukuran yang berjudul IS. Selanjutnya adalah kesimpulan. Hasil utama dari uji VAR dan IS menunjukkan bahwa peningkatan kerugian dari portofolio dapat ditentukan oleh peningkatan volatilitas pasar. Mengenai model Gartz, paling banyak model yang memadai dapat digunakan untuk memperkirakan potensi kerugian adalah Gartz, dengan kerusakan struktural pada varians. Selain itu, hasil tersebut menunjukkan bahwa persyaratan modal yang lebih tinggi diperlukan untuk IFT peak over, metode ambang batas. Penggunaan model ekonometrik penting untuk menawarkan informasi kepada manajer bagaimana guncangan pasar akan mempengaruhi kinerja keuangan bank, dan jika ini mengejutkan, tampaknya bank akan membutuhkan modal yang cukup untuk menutupi resiko-resiko ini. Selanjutnya yang terakhir adalah kritik. Kritik yang pertama adalah terdapat banyak sekali singkatan-singkatan atau istilah yang membuat para pembaca kebingungan untuk mengartikannya. Yang kedua, metode yang digunakan dalam jurnal ini ada 3 metode. Tetapi untuk mendukung ketiga metode tersebut, digunakan banyak sekali metode lainnya yang penjelasannya pun kurang, sehingga para pembaca sulit untuk menginterpretasikan hasil yang didapatkan. Kritik yang ketiga, atau yang terakhir, pada bagian hasil, penggunaan kata yang terkesan asing menjadikan pembaca, terkhususnya kami, jadi kurang mampu mencerna maksud dari penjelasan penulis, sehingga perlu waktu berulang-ulang dan beberapa kali untuk mencari tahu penjelasannya, sehingga kami bisa mengerti sedikit. Baik, sekian pemaparan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.